Oke. Oke, ini kita bawain dulu. Yang punya Pak Zaki di mute dulu aja kali ya. Suaranya itu. Double. Oh, ini. Coba, halo. Halo. Gue punya Double. Kita pakai mic yang mana? Sembarang. Ini sampean. Oh ya, tes. Nah. Oke. Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita lanjut yang kemarin kita sudah melakukan styling gitu ya. Melakukan styling terhadap website kita di atau aplikasi web kita di Django. Kita coba jalankan dulu untuk melihat pembelajaran sebelumnya. Oke, kita sudah lakukan seperti ini. Ini sudah mirip aplikasi beneran. Nah, sudah lebih nyaman dilihat di sininya, nggak kayak sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke JavaScript. Nah, sebenarnya JavaScript ini antara harus dan nggak harus, cuman ya sebaiknya kita tahu. Nah, nanti gimana ya? Ini Python-nya harus sedikit ditinggalkan dulu. Tapi beberapa konsep sebenarnya sama aja, kayak variabel, nilai, tipe data, dan fungsi dan sebagainya itu sama. Nah, jadi ya, dari sini artinya JavaScript ini adalah bahasa pemrograman beda lagi. Cuman dia bekerjanya di web browser. Jadi web browser kita tuh sudah dibekali ini development tools kayak gini. Web browser kita sudah dibekali seperti ini. Dan ini yang kita ketik di sini adalah kode JavaScript. Nah, misalkan kita mau bikin variabel namanya A. Kemudian kita tampilkan A, maka tampil 9. Web browser kita dibekali ini konsol ini kita bisa gunakan untuk menjalankan kode-kode JavaScript. Cuman ini nggak umum gitu. Kita nggak umum buka konsol gitu. Kita mengunjungi web nih, misalkan Google, kita cari foto dengan bingkai gitu. Nah, di sini ini kalau kita klik tools, kemudian muncul di sini, muncul kayak gini. Nah, ini JavaScript, dan nggak mungkin user atau kita lah ya sebagai pengguna itu harus buka dari sini dulu. Kita buka ketik apa gitu ya. Kan hampir nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita nggak gunakan JavaScript yang di konsol. Yang di konsol itu kita gunakan hanya untuk internal kita, untuk kepentingan pengembangan gitu. Makanya namanya itu di sini namanya itu ini ada elemen, konsol, network, application dan sebagainya nih. Ini namanya developer tools, DevTools. Nah, ini. Oke, itu namanya developer tools. Jadi di situ perlengkapan untuk developer, bukan untuk user. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau nggak di sana, terus di mana gitu kan? Kan di sana tadi bisa untuk menjalankan JS. Nah, JS itu bisa kita letakkan sama seperti CSS. Kita ke template di layout gitu ya.
Nah, boleh di halaman terkait, cuman di sini saya mau di layout biar semua halaman kena aja. Nah, JavaScript umumnya biasanya dilakukan di sini sebelum penutup body, supaya ini halamannya apa ya, keluar dulu, baru JS-nya gitu. Ya, terakhir. Karena kita gunakan JS untuk memanipulasi elemen HTML gitu ya, untuk menghilangkan, untuk memunculkan dan sebagainya. Kayak tadi contohnya yang di Google. Nih, ini kan nggak ada nih, cuma tampil gini. Pas kita klik tools, set, nah dia keluar kayak gini. Nah ini ada yang kita hilangkan, kemudian ada yang kita tampilkan. Nah kayak gitu. Nah itu kita bisa lakukan dengan JavaScript. Nah batasannya JavaScript itu hanya di lingkup web browser. Jadi keluar dari web browser dia udah nggak bisa. Misalkan bikin komputer jadi shutdown gitu nggak bisa. Nah, akses ke database MySQL gitu nggak bisa, ke Postgre gitu nggak bisa. Nah, kemudian kalau mau akses ke sana gimana? Melalui Python-nya. Nanti itu pelajarannya di Ajax sebenarnya, tapi ya basicnya JavaScript juga. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu batasan JavaScript. Nah, berarti saat kita ketik JavaScript di sini, berarti dia hanya jalan di lingkup web browser, nggak keluar. Nah, untuk menambah JavaScript di halaman web kita itu menggunakan ini text script gitu. Kemudian di sini kita bisa coba tampilkan alert gitu ya. Alert selamat datang. Kita refresh, nah, muncul alert selamat datang. Itu tuh JavaScript. Nah, penulisannya hampir mirip dengan Python mungkin cuman di sini pakai titik koma dan kurawal untuk blok kode gitu. Jadi nggak peduli dengan indentasi. Ini mau indentasi segini juga nggak apa-apa gitu, tetap jalan. Beda dengan Python. Nah, cuman untuk penulisan string di JS sama ini, pakai kutip 1, pakai kutip 2, atau pakai ini, backtick. Dia ada di sebelum 1, sebelumnya angka 1. Kalau bedanya sama saja ya? Iya, kayak kemarin. Kalau mau ketik 1 di dalamnya ya luarnya pakai ketik 2 aja. Atau sebaliknya. Nah, cuman kalau pakai backtick ini dia punya kelebihan. Di sini kita bisa kayak gini, 1 tambah 3, tambah 2. Nah, selamat datang 3. Jadi 1 tambah 2-nya dihitung dulu, baru tambah. Nah, gitu. Jadi ada kutip 1, kutip 2 sama backtick. Nah, backtick ini kelebihannya bisa kayak gini. Nah, kalau kita pakai kutip 1, ini nggak bisa. String. Jadi tampilkan mentahan. Nah, masuk kutip 2 juga. Terus kalau mau tampil kayak gitu gimana? Kayak gini kan. Plus si dalam kurung aja biar jelas. Ini nggak harus dalam kurungnya, cuma biar jelas aja. Di kalau matematika kan jumlahkan dulu, baru digabungkan. Ya, ini cuma jelas saja sih. Nah, sama datang 3 baru bisa. Nah, kayak gini kekurangannya kalau misalnya kita mau nyambung sama datang 3 huruf. Kayak gini. Kodenya kita jadi kayak gini. Kodenya kita agak susah dibaca. Beda kalau kita pakai. Nah, beda kalau kita pakai backtick. Kalau kita pakai backtick yang ini. Ini jadi lebih mudah terbaca. Selamat datang. 3 terus ya udah hore gitu. Ini lebih mudah dibaca.
Nah, jadi kalau untuk menyisipkan nilai ekspresi gitu, bisa variabel atau perhitungan matematika, manggil fungsi atau lainnya gitu, sebaiknya pakai backtick. Nah, daripada pakai kutip 1 atau kutip 2 harus di plus lagi. Akan jadi operasi ini soalnya concatenation dan lumayan membebani proses juga. Nah, oke, ini string di JavaScript, dan kemudian ini alert ini adalah fungsi sebenarnya, fungsi bawaan. Nah, makanya kita panggilnya pakai kurung buka, kurung tutup, dan diakhiri titik koma. Sebenarnya di JavaScript nggak wajib titik koma, kayak gini juga jalan. Cuma kalau saya menyarankannya pakai titik koma supaya jelas kapan akhirnya, kapan mulainya, kapan selesainya tuh biar jelas. Soalnya ada beberapa kondisi JavaScript kebingungan kalau nggak ada kurungnya, kalau nggak ada titik komanya. Gini contohnya, kita punya FFU function. Ini aja. Oke. Di fungsinya kita panggil alert language ya. Nah, cuman kalau kita copy, tadi jalan kan, alert kan. Nah, sekarang kalau kayak gini bentuknya, ini nggak ada pakai titik koma ya. Kayak gini. Nah, kenapa jalannya cuma sekali? Dan di konsol ada error. Oh ini, intermediate value bla bla bla. Ini ada error. Kalau ini error dari Chrome. Nah, tapi ini errornya kita. Kalau ini, oke. Kenapa bisa error? Karena JS otomatis ngasih titik koma di sini dan di sini. Dan di sini. Tapi tidak di sini. Kenapa? Karena buat JavaScript ini nyambung kayak gini. Makanya hasilnya kayak gini. Nah, beda kalau kita kasih titik koma di sini. Baru dia muncul 2 kali. Gitu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana JavaScript itu kayak otomatis ngasih titik koma, padahal kita nggak pengen. Kadang-kadang saya malas sama otomatis kayak gitu, nggak terkontrol. Nah, makanya kalau ngoding JavaScript saya tetap pakai titik koma. Oke. Nah, secara perilaku bahasa JavaScript mirip sama Python, sama-sama dinamis. Jadi setiap variabel kalau tipe datanya string gitu dimasukkan integer gitu juga bisa. Jadi terserah kita mau ngisi apapun JavaScript, ya hanya ngisi aja gitu. Bebas. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat satu variabel di JavaScript. Mungkin kita nggak pakai alert ya, kita pakai yang di DevTools. Kita mainnya console.log gitu ya. Di sini. Nah, tampilnya di sini nanti. Nah, kalau alert kan tadi tampilnya di situ sebagai pop-up thread. Nah, kalau console.log itu tampilnya di sini. Nah, contohnya di konsol. Nah, kita pakainya konsol aja biar nggak terus hilang. Kalau ini tuh kita lakukan berapa kali gitu, ini dia akan terus nggak hilang. Kalau alert kan harus kita oke gitu baru gantikan. Kita pakainya konsol yang nggak hilang. Nah, oke, untuk membuat variabel di JavaScript ada 3 keyword yang bisa kita pakai, ada var, ada let, ada const. Nah, yang pertama var nilai sama dengan 75. Nah, sini kita bisa tampilkan nilai. Nah, sebenarnya ini udah tampil gitu. Nah, sama ketika kita gunakan let juga. Kayak gini. Sama tampil 75.
cons juga sama. Nah, cuma bedanya kalau cons gini, nilai sama dengan 80. Sini kita deklarasi variabel sekaligus mendefinisikan nilainya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita ubah nilainya. Nah, jadi variabel nilai itu kita ubah nilainya. Nah, kalau di Python kan kita nggak perlu deklarasi, nggak perlu define. Kalau di JS kita perlu kayak gini. Setelah ini dibuat gitu, ini untuk membuat variabel. Nah, sekaligus ngasih nilai gitu ya. Oke, setelah variabel yang kita buat, baru kita bisa ubah nilainya dan bisa kita gunakan. Oke, nah kalau kayak gini, karena dia cons, dia bilang assignment to constant variable itu nggak diizinkan gitu. Nah, assignment to constant variable. Nah, ini nggak diizinkan, errornya di sini. Kita ngasih nilai ke variabel yang konstan. Wah, tidak bisa sekarang minggir dia ini. Taruh di atas. Ya udah, kita geser aja. Oke. Nah, cons artinya konstan, jadi nilainya tetap nggak bisa berubah. Cons juga nggak bisa hanya deklarasi, nggak punya nilai gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena ya kalau dia nggak bisa diubah nilainya, nilai awalnya berapa kan gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, berbeda dengan var. Kalau var seperti ini valid, ini akan keluar hasilnya di sini. Ketutupan dong. Enggak mas, kalau di rekaman enggak. Iya. Saya stop share dulu, share ulang. Iya. Sama aja. Yang ini aneh. Ya udah kita copot. Nah, oke. Ini hasilnya 80. Nah, jadi tadi yang 75 kita ubah nilainya jadi 80. Ketika kita gunakan LED, hasilnya juga sama, akan jadi 80. Nah, kalau cons jelas tadi nilainya nggak bisa diubah. Kalau var sama LED bisa diubah. Kemudian bedanya var sama LED apa? Nah, bedanya ini. Kalau LED, ini kita konsolog nilai kan. Sedangkan variabel nilai itu baru dibuat di bawahnya. Kalau kita pakai LED, dia bilang nggak bisa akses nilai sebelum inisialisasi. Jadi nggak ada variabel nilai gitu. Dia baru ada kan setelah kita tampilin kan. Nah, kalau kita pakai var, dia akan undefined, nggak error. Nah, jadi codingannya nggak error, hanya saja nilainya nggak ada, isinya nggak ada. Nah, itu bedanya LED sama var. Jadi kalau LED itu dia harus dibuat dulu, baru bisa dipakai. Nah, kalau var bisa dipakai dulu, baru dibuat. Cuman saat dipakai di atasnya, dia nilainya nggak ada. Oke, nah sifat var ini yang kayak gitu, yang dia bisa dipakai dulu, itu namanya hoisting. Nah, oke. Var itu karena dia sifatnya tadi hoisting, kita nggak tahu dia bisa loncat ke sana kemari, bisa ke atas gitu. Itu cenderung nggak terkontrol, jadinya akan mengubah alur gitu ya. Makanya sekarang tuh orang-orang pada pakai LED. Nah, jadi biasanya kalau ngelihat kode JavaScript yang modern tuh isinya cuma LED sama cons. Walaupun var masih valid. Oke.
Karena var dia merubah alur ya dari atas kan tapi di bawah. Nah, ada dua hal yang di hoist di JavaScript, ada var yang dilakukan hoisting, ada var sama function. Nanti kita akan belajar function. Oke, ini variabel kemudian tipe data ada data standar sama kayak di Python kalau tipe data standar ada text, ada numerik itu ada integer, double dan float. Kemudian ada untuk yang cuma dua nilai false, ada boolean. Cuma bedanya kalau di JavaScript untuk true itu semuanya huruf nggak kapital kecil. Nah, false juga sama. Kalau di Python kan ini. Python kan gitu ya. Python. Misal kita print true. Nah, ini true gitu ya. Karena kita huruf kecil. Error. Nah, kalau di Python memang pakainya huruf besar untuk boolean depannya. Nah, kalau di JS gini. Nah, kalau ini kita jalanin dia hasilnya 80. Nah, tadinya boolean false true. Tapi kita ganti jadi integer gitu bisa di JS. Nah, ini memungkinkan untuk hal yang dinamis gitu. Nah, jadi kita bisa secara dinamis menggunakan variabel nggak terpaku pada tipe data khusus gitu. Bebas saja. Nah, itu variabel dan tipe data di JS. Nah, cuma yang paling penting nih struktur data. Kemarin struktur data kita ada list kalau di Python ya. Nah, kalau di JS namanya array. Ada dictionary kalau di Python, kalau di JS namanya objek. Oke, kita buat satu list atau array. Nilai aja jadi array. Oke. Nah, ini sudah jadi array. Kita tampilkan dia sudah array, tapi kosong isinya, nggak ada isinya. Nah, kita isi coba 80, 75, 90. Nah, oke, ini hasilnya arraynya kayak gini. Mirip kayak di Python kan ya? Sama persis. Kalau kurungnya diganti bisa juga. Kayak gini. Iya. Nah, ini. Baca satu. Enggak, dia untuk buat tuple di JS konstan array itu enggak ada. Jadi array ya tetap array. Palingan set nanti ada. Set itu untuk ngebuang nilai yang sama. Oke, nanti. Ini array di JS kayak gini. Untuk membuatnya mirip kayak di Python. Untuk mengaksesnya juga tinggal kasih kurung siku terus 0 indeksnya. Ini kan indeksnya di Python sama kayak di JS gitu. Nah, dia tetap mulai dari 0 juga sama kayak Python. 0, 1, 2. Oke. Ini 0 berarti 80. Ketika kita 1 berarti 75. Kalau kita ganti 2 berarti 90. Yes. Nah, nggak jauh beda sebenarnya sama di Python. Nah, cuman untuk loopingnya kayak gini bentuknya for let i sama dengan 0 i kurang dari nilai dot let. Oke, ini kalau kita mau menampilkan semua ya. For ini kita tampilkan semua. Nah, sayang sekali for-nya di JavaScript nggak secakep for di Python. Ini ngikut for-nya si C++ sama Java. Nah, ini kayak gini for-nya. Nah, cuman di JavaScript yang modern kita nggak lakukan ini untuk menampilkan semua elemen array. Kita biasanya kayak gini, kita pakai for each. Nah,
For each ini nggak bisa diketik sendiri for each gitu. Dia harus diakses melalui nilai atau melalui array-nya sendiri. Nah, misalkan ini array lain gitu ya. 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini bisa. Nah, dari array-nya itu sendiri. Nah, karena variabel nilai itu menyimpan array, jadinya bisa kayak gini. Nah, di dalamnya sini kita bisa gunakan function yang menerima n, misalkan n. Nah, kemudian kita konsol log n. Hasilnya sama, gitu. Nah, hasilnya sama. Jadi dengan for each kita bisa masukkan satu fungsi untuk ini. Jadi ketika setiap elemen ini diambil, itu apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kita letakkan dalam fungsi. Sama kayak kalau di Django kan kemarin ketika URL diakses, mau melakukan apa? Nah, melakukan apanya nih kita simpan dalam fungsi di views. Nah, sama kayak gitu. Ini juga ketika kita mau melakukan apa, kita letakkan dalam bentuk fungsi. Kayak gitu. Ini sama. Ini juga sama. Nah, maka setiap elemen ini diambil, n ini dia akan mewakili setiap elemen itu. Misalkan saat 80, berarti n-nya di sini 80. N-nya di sini dikonsolok, hasilnya 80. Kemudian saat 75, n-nya 75 dan dikonsolok jadi 75. Saat 90, n-nya 90 dikonsolok jadi 90. Makanya tampilnya urutan seperti itu. 80, 75, 90. Kayak gitu. Nah, oke, ini untuk menampilkan seluruh elemen array dan satu persatu juga tadi sama kayak di Python mirip pakai kurung indeksnya berapa, terus indeksnya berapa. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke data kedua. Di sini ada objek. Di sini ada objek. Kayak apa ya? Objek karena kita setarakan dengan dictionary. Sebenarnya nggak setara kalau di JavaScript. Soalnya itu jadi ini sesuatu yang berbeda. Cuman secara berpikirnya tuh sama. Secara di data kita disimpannya dalam bentuk yang mirip. Nah, antara dictionary dengan objek. Nah, misalkan di sini kita punya variabel pegawai. Nah, kalau di Python kita buat dictionary kan pakai Kurawal. Kalau di JS kita buat objek pakai Kurawal. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita buat key-nya misalkan pegawai ada nama dan value-nya apa? Misalkan nama kemudian ada nip. Oke. Kalau kita konsol log pegawai, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, enaknya di JavaScript front end gitu, di JavaScript yang ada di web browser, itu kita bisa eksplorasi objek yang kita konsol log gitu, bisa diklik gitu, kita klik. Nah, kalau di terminal kan nggak bisa ya. Nah, kalau di sini bisa klik. Nah, oke, kalau kita lihat di sini kan bentuknya mirip sekali dengan dictionary ya, pakai Kurawal, ada key, ada value. Nah, ya ini di JS ya kayak gini gitu. Nah, cuma bedanya variabelnya aja tadi pakai let, var, sama const gitu. Ya pakai modifier. Nah, di JS untuk key-nya itu nggak harus pakai kutip. Kalau di Python harus. Nah, kalau di JS nggak harus. Ini hasilnya sama. Nah, kapan kita pakai kutip? Kalau di JS kita pakai kutip itu untuk karakter-karakter yang nggak diperbolehkan
sebagai nama variabel, gitu ya. Misalkan script nama orangnya, nama orangnya. Nah ini nggak valid. Nah ini kayak gini nggak bisa. Nah maka kita pakai kutip. Nah bisa, jadinya bisa. Atau ketika kita pakai spasi, kayak gini, ini juga nggak boleh, error. Nah, yang kita pakai tip. Cuman sebisa mungkin ya gunakan ini, ini. Itu tuh seperti ya nama variabel aja sebisa mungkin. Supaya ketika kita mau akses namanya, kita cukup ketik nama gitu. Nah, agak beda di sini sama di Python dengan Python. Kalau di Python kan kita harus pakai gini kan. Nah, gitu kan. Nah, di JS juga bisa kayak gini. Nah, di sini kita udah dapat masing-masing nama dan nicknya kayak gini. Nah, atau JS juga menyediakan opsi kayak gini. Jadi tinggal titik gitu, terus apanya mau diambil, titik, terus apanya mau diambil gitu. Sama aja. Nah, kalau kita pakai yang pakai spasi atau karakter lain gitu, di sini kita nggak bisa nama orangnya. Nah ini udah beda hal kan berarti. Di sini ada variabel dari dari objek kita ambil nama. Terus ada orangnya. Nah orangnya ini dari mana gitu kan? Jangan. Orangnya hilang. Kayak kita pakai kayak gini. Ini bisa. Hasilnya sama. Nah ini ya. Nah kalau yang berbasis string itu biasanya kita pakai untuk yang memang karakter-karakter khusus saja. Nah, coba kita kembalikan lagi ke yang benar aja ya. Oke, nah ini struktur data. Nah kita bisa kayak gini. Nah, nilai ini. Nah, kayak gini bisa. Nah. Oke. Tanda nama, nip sama nilai. Nilainya ada. Oke. Artinya data ini tuh struktur data itu sekali lagi seperti dia digunakan untuk menyimpan data yang lebih dari satu. Nah, jadi karena lebih dari satu, ya berbagai macam pola bisa kita masukkan di situ. Bisa ada objek, kemudian kita masukkan array di dalamnya sini, atau hanya sekedar teks biasa juga bisa. Nah, atau malah objek ini itu ada di dalam sebuah array, kemudian ada objek-objek lain di dalam array tersebut. Itu juga bisa. Kayak gini. Nah, ini struktur data. Jadi bisa kita kombinasikan serumit ya yang kita mau. Nah, apalagi data sekarang udah rumit banget gitu. Kecil cuma banyak sekali. Kayak gitu. Karena dia struktur data sama seperti ya struktur organisasi, mungkin setiap instansi struktur organisasinya bisa sesuka hati masing-masing instansi gitu ya. Nah, sama struktur data juga gitu. Oke. Ini dasarnya JavaScript. Kemudian kalau kita bicara tentang logic di sini alur program gitu ya. Nah, JavaScript juga punya if else ini bentuknya. Nah, kalau di Python itu kan pakai titik 2, kemudian di bawahnya harus indentasi gini, dan nggak perlu tanda kurung begini. Nah, ini sudah benar di Python. Kalau di JS kita harus pakai tanda kurung di sini setelah if-nya, kemudian kita harus pakai kurawal untuk menulis isi dari if-nya itu yang akan kita lakukan itu. Nah, kayak gitu. Karena sudah bisa Python gitu, jadinya saya compare-nya ke
saya bandingkannya ke bahasa yang udah kita pelajari aja gitu. Jadi ya lebih mudah gitu. Nah, saya kayak gini. Terus formnya tadi udah. Nah, udah sih di JS bagian yang perlu kita ketahui itu aja. Nah, indentasi diganti kurawal. Kemudian disarankan untuk pakai titik koma. Nah, kalau saya nyarankan pakai titik koma supaya aman. Nah, oke. Kemudian sekarang mari kita coba letakkan JS-nya. Itu bukan langsung di sini. Tapi seperti CSS kemarin kita letakkan di variabel statik ya. Sini. Kalau ini load statiknya saya pindah ke atas saja. Load statik ini bebas sebenarnya, ditaruh di mana aja selama sebelum kita pakai statik. Oke, nah sekarang kita pindah ini JS-nya ke satu file di sini. Kita bikin di statik. Nah, di folder statik kita bikin satu folder namanya index.js mungkin. Nah, di index.js inilah kita letakkan JS-nya kita. Oke. Nah. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk menggunakan JS-nya. Sekarang kan JS-nya belum kepake nih di network. Sini pun belum muncul gitu JS yang kita gunakan. Nah, ini adanya inject. Nah, ini dari extension Chrome yang saya install. Nah, bukan dari kode kita. Oke, sekarang caranya untuk meload file JS yang sudah kita buat, ya kita pakai sama kayak yang saat CSS itu. Cuma di sini kita ganti filenya bukan CSS tapi JS. Oke, ini sudah dapat index.js-nya, isinya pun sudah sama seperti yang kita buat. Oke, nah sekarang kalau kita lihat template-nya kita nih sudah aman, nggak ada kode-kode JS yang lain atau CSS juga. Nah, jadi CSS hanya ada di file ini dan JS juga ada di file ini. Jadi di sini nggak ada kode sama sekali. Jadi untuk kita meriksa kalau ada error pun gampang. Kalau JS ya udah nggak usah buka lagi template. Sini, langsung aja ke sini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan function atau fungsi. Nah, function. Nah, arrow function. Di JS ada dua jenis function, ada function aja atau generic function, function yang biasa gitu, yang umum. Nah, ada arrow function. Nah, kalau membuat sebuah fungsi, kita bisa gunakan function gitu. Misalkan apa itu. Nah, kalau di Python kita buatnya kayak gini, pakai def terus apa, kemudian titik 2 dan di sini mau diisi apa gitu ya. Nah, kalau di JS kita kayak gini bentuknya. Kita tulis function sebagai pengganti def, kemudian nama fungsi dan tanda kurungnya tetap. Kemudian karena di JS nggak pakai indentasi, D-nya nggak ada titik 2, pakainya kurawal. Nah, sebenarnya sama aja. Pasnya kosong. Nah, kurung kurawal kosong itu artinya pas. Gitu. Ada bodinya, isinya ada, tapi nggak ngapa-ngapain isinya gitu. Kosong. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Nah, oke, ini udah bisa gitu. Jadi ketika kita panggil sapa gitu ya. Nah, ya udah. Maka hasilnya nggak ada. Nggak ngapa-ngapain gitu.
Nah, di sapa kita gini, halo. Nah, di fungsi sapa kita tampilkan halo. Nah, tampil halo. Kita panggil. Oke. Nah, ini function. Function yang umum. Generic function. Kemudian dengan format yang satu lagi, di JS itu ada arrow function. Nah, cara membuat arrow function ini, kita bisa buat variabel. Misalkan sapa. Nah, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi. Nah, jadi namanya itu adalah pakai nama variabelnya. Nah, terus di sini kita buat kurung kosong untuk menggantikan ini. Kemudian kita buat apa nih, kayak panah itu. Panah ini sebenarnya sama dengan terus lebih dari. Kemudian isinya. Nah, ini pakai titik koma. Kenapa? Karena di sini kita melakukan pemberian nilai ke variabel sebenarnya. Nah, cuman pemberian nilainya itu adalah fungsi. Nah, di JavaScript uniknya fungsi itu adalah nilai. Jadi bisa kita letakkan di dalam variabel. Bisa kita jumlahkan. Dia setara teks, setara angka gitu. Nah, di JS uniknya gitu. Nah, di sini kita coba konsol log. Lalu gitu. Nah, dan kita jalankan. Nah, hasilnya sama. Nah, ini untuk mempersingkat kita supaya nggak ketik gini. Nah, sebenarnya ini sama, jalan. Jadi function pun bisa kita letakkan dalam variabel dan bisa kita panggil variabelnya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan kita panggil variabelnya sih. Ini kita tulis variabelnya karena di variabel ini kita dapatkan fungsi, jadi bisa kita panggil. Gitu sebenarnya. Nah, kalau bentuknya kayak gini baru kita panggil fungsinya. Nah, oke. Nah, di sini kita gunakan arrow function. Oke. Nah, di sini kita pakai let. Kenapa pakai let? Harusnya memang nggak pakai let, kita pakainya const. Kenapa? Karena ya biar fungsinya tetap gitu ya. Yang fungsinya tetap gini aja gitu. Ya, function apa gitu supaya nggak bisa dibawa. Oke. Hasilnya ya tetap sama, nggak ngaruh. Cuma ini untuk menjaga supaya dia terhindar dari perubahan. Nah. Oke. Itu function ada dua, ada function yang biasa, ada function yang arrow. Nah, kapan dipakainya? Dipakainya kalau kita melakukan ini. Nih, daripada ngetik function, mendingan kita gini. Lebih enak. Set, ya. Nah, ini tetap benar. Nah, kemudian di arrow function itu kalau dia hanya menerima satu parameter di sini, kita nggak perlu perawal-awal. Dan kalau kita cuma melakukan satu hal, di sini kita nggak perlu perawal juga. Oh sorry, ini tadi kurungnya, kurung biasa. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Hasilnya sama. Cuma dia jadi lebih singkat. Nah, kalau function nggak bisa kayak gini. Kalau arrow function bisa. Nah cuma nih ini udah di luar arrow function, tapi uniknya JS, ini kalau kita perhatikan console.log, ini kan kita panggil pakai kurungnya, berarti kan dia fungsi. Nah, sedangkan di sini kita memberikan sebuah fungsi kan ke dalamnya for each ini, gitu ya. Kita ngirim sebuah fungsi, fungsinya itu arrow function. Nah, sebenarnya kalau kita cuma mau sekedar console log, di sini kita udah bisa gini. Kan console log fungsi, di sini kita masukkan fungsi, ya udah, hasilnya ya sama, kayak gini, tampil semua. Nah, ya, nah, sebenarnya kita bisa lakukan kayak gini, kayak gitu. Ya, oke, itu udah mulai aneh. Nah, kita kembalikan ke bentuk yang lebih terbaca, gini. Nah, dah. Oke, ini aman. Nah. Oke, itu aja yang paling penting di JS, function dan arrow function, kemudian variabel dan tipe data, juga struktur datanya. Udah, itu aja yang paling penting. Kemudian mari kita coba terapkan ke
kebutuhan kita di aplikasi yang udah kita buat ini. Kita butuhnya itu di sini, di kegiatan saat ini delete ini supaya nggak langsung hapus gitu. Kita perlu tampilkan yakin untuk hapus gitu ya. Beneran mau dihapus? Beneran mau dihapus? Sumpah mau Oke, sumpah loh. nggak selesai. Dalam nggak jadi ngapus nanti. Pas diklik cancel nggak jadi nih. Oke. Nah di sini karena kita ingin melakukan menampilkan proses konfirmasi itu saat diklik. Jadi kalau saat diam-diam aja gini nggak ngapain, ya jangan ditampilin gitu kan. Tampilin aja saat diklik. Nah itu berarti di sini kita lakukan di halaman template tambahnya. Sorry, di template indexnya. Karena di sini ada tombol hapusnya gitu ya. Nah, oke. Ini kita ganti jadi span aja. Kayak gini. Jadi dia tetap tulisan ini. Nah, supaya nggak sulit ngatur itunya. Nah, oke. Oke lah. Nah, ini tampil X ini ya. Nah, di sini karena kita ingin melakukan sesuatu ketika diklik, berarti kita tulis saja di sini di elemennya on click. Jadi ketika diklik kita ngapain? Nah, di sini yang kita panggil adalah fungsi dari JavaScript. Misalkan hapus, kita panggil fungsi hapusnya. Kemudian di sini kita sisipkan data.id. Oke, ini sebenarnya nggak valid kalau di HTML. Ini kan HTML ya. Oke, ini kan HTML. Ini nggak valid sebenarnya di HTML. Tapi karena ini diolah oleh Django, HTML-nya, kalau kita lihat page source-nya di sini. Nah, kita dapat kayak gini. Hapus ada 6. Dari mana 6 ini? Ya dari ini. Kayak gini. Padahal dia ID. Ya, dari menampilkan data ini, data ID dari Django. Nah, sama Django ini akan disisipkan dulu, baru dia akan menghasilkan yang aturan JavaScript biasa. Nah, kayak gini. Ya sebenarnya kalau yang valid ya di sini kita pilih ini. 6, ini valid. Udah di HTML udah benar. Cuman masalahnya nanti untuk setiap tombol X ini, dia akan 6 semua. Oke, kita input satu ya. Cuma kejahatan tinsel. Nah, kayak gini. Ini kalau kita lihat, dia 6 semua. Nah, kalau kita kembalikan kayak tadi, ambil ID. Nah, di sini bisa beda, 6 sama 12. Nah, kenapa kita bedakan? Karena ketika kita mau hapus, ya kita mau spesifik data satu colek yang kita hapus, bukan yang 6. Nanti bisa nyasar gitu ya. Nah, oke. Kayak gitu. Nah, oke, dari sini kita udah dapat ID-nya. Cuma masalahnya fungsi hapus kita belum buat. Nah, nanti kita buat dulu. Function hapus. Function hapus. Nah, kenapa kita pakai function bukan pakai arrow function? Karena kalau arrow function kan dia tadi pakai variabel let gitu ya, let const lah biar aman kayak gini. Nah, jadi dia nggak kena hoisting. Artinya kan blok kita ada di sini bodinya. Si hapus kan dipanggil di sini. Saat on click gitu kan dipanggilnya di sini. Tapi masalahnya fungsi kita baru ada di sini. Nah, jadi nggak bisa naik si functionnya. Nah, kalau kita pakai function, dia bisa naik ya. Bisa menaik. Keren. Iya, nih ajaibnya function. Nah, di sinilah kenapa kita pakai hoisting. Ketika kita memang benar-benar butuh untuk dipakai di atasnya. Cuma kalau itu mengakibatkan perubahan alur ya
itu kita hindari. hindari. Nah, Nah, oke. Tadi di sini dia menerima angka 6, 12 gitu. Berarti itu kurang lebih adalah ID gitu. Nah, sekarang kita coba colok dulu. Kita pastikan ini jalan. Sekarang kita coba klik. Nah, tampil 6. Di bawahnya tampil 12. Klik. Tampil 6 7 kali. Tampil 12 juga 7 kali. Sama bisa 7 kali. Nah, pas banget. Gitu. Nah, oke. Ini tampil 12, 8 kali gitu. Artinya Sudah diklik ya? Berapa kali? fungsi kita udah jalan. Nah, Nah, sini kita bisa buat variabel let yakin sama dengan confirm. Yakin mau dihapus nih. Ya. Nah. Oke, kita lihat. Nah, yakin mau dihapus nih. Nah, jadi atau yakin mau dihapus nih. Oke. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat di yakin. Nah, jadi confirm ini adalah fungsi bawaan JavaScript untuk menampilkan dialog yes atau no. Nah, hasilnya bisa kita simpan di variabel. Kayak gini. Set. Yakin mau dihapus nih, kita klik OK. Nah, hasilnya di sini true. Nah, kalau kita cancel di sini klik cancel, hasilnya adalah false. Nah, ini hasil dari confirm gitu ya, yang kita simpan di variabel ya. Nah, dari sini kita bisa if else gitu. Jadi kalau dia yakin baru dihapus. Kalau cancel ya jangan gitu ya. Kalau misalkan tadi kayak nambahin lagi pas waktu ditekan OK, nambahin lagi berarti nambahin fungsi di situ. Iya, ini gini aja. Gini aja. Kalau misalkan nih kan, yakin mau dihapus nih. Oke. Ya. Nah, ini cuma tulisannya nanti diganti aja. Tapi sudah. Kenapa nggak hilang-hilang? Kesenangan dia. Oke, nah. Oke. Tinggal nanti dikombinasiin aja biar aneh-aneh. Bahaya loh. Oke, nah di sini kita bisa if yakin. Ya, jika yakin, maka di sini kita hapus. Nah, kalau nggak yakin, berarti kan nggak masuk sini. Ya udah biarin aja. Oh, kosongin. Kalau false berarti kosong. Kosongin aja. Kecuali kita mau lakukan sesuatu, misalkan, oh ya udah deh kalau nggak jadi kita nampilin gitu, nah itu bisa. Cuman kita kayak gini aja. Kalau yakin, ya kita hapus. Kalau enggak, ya udah ngapain gitu. Nah, di sini sebelumnya kita buat dia kan link gitu ya, anchor gitu, bisa diklik kemudian akan mengarah ke URL ini. Nah, selanjutnya setelah mengarah ke URL ini, dia akan ya dikelola oleh views gitu kan ke belakangnya dan akan dihapus datanya. Nah, karena di JS-nya dia sudah diterima sebagai ID di sini, berarti ini kan nggak ambil lagi secara Django di sini. Kenapa? Karena udah beda hal. Django hanya proses HTML-nya. JS-nya ini masih ya mentahan gini, kayak gini. Gitu. Nggak bisa kita sisipkan Django. Templating-nya Django yang pakai kurawal-kurawal, gitu, kurawal persen gitu nggak bisa. Nah, makanya tadi kita harus kirim dia sebagai variabel JS biasa. Nah, ini parameter fungsi dengan parameter sama sih kayak di Nah, sekarang kita arahkan dia ke URL-nya itu. Kita pakai backtick. Kenapa pakai backtick? Karena kita mau nyisipkan isi dari ID. Oke, nah sekarang kalau kita klik yakin mau dihapus nih. Bisa jadi. Sekarang kalau diklik yakin mau dihapus nih.
hilang. Hilang. Oke, nah udah kayak aplikasi beneran. Nah, itu pengguna JavaScript juga bisa digunakan untuk menghilangkan elemen gitu misalkan pas diklik gitu semuanya jadi hilang gitu ya. Udah hilang semua. Kita bisa lakukan kayak gitu. Jadi kita bisa manipulasi halaman web itu melalui JS-nya. Nah itu semua elemen web di sisi JavaScript itu namanya DOM, DOM. DOM itu Document Object Model. Benar nggak ya? Nah benar, Document Object Model. Nah, HTML, head, body. Nah, kalau kita kan mantap. Nah, kalau kita kan ngelihat ini sebagai HTML gitu ya, HTML gitu ya. Nah, kalau JS melihat ini itu adalah sebuah DOM gitu ya. Nah, ini adalah DOM. Dan cara mengaksesnya pun punya cara sendiri. Contohnya kayak gini, document query selector. Ini saya ngambil elemen body, terus displaynya saya kasih none. Sebenarnya ya elemennya ada sih. Nih, ada. Nih. Cuma displaynya aja none. Kalau di reload ada lagi. Ada lagi. Karena JS tuh pokoknya ketika reload dia akan ngulang dari awal jalannya. Nah, sama kayak si HTML-nya. Nah ini kita tetap biarkan yang ini supaya sesuai fungsionalitas. Nah, oke. Nah itu penggunaan JS. Nanti kita ngapain ya yang menarik ya? Ini satu lagi. Dikit. Nah, tanya pusatnya ganti pointer. Nah, biar kayak bisa diklik. Nah, kan. Oke. Nah, oke ini JS boleh dieksplorasi dulu JS-nya. Banyak sekali yang bisa dieksplor di JS sebenarnya. Cuman supaya nggak terlalu banyak nanti kan itu kan soalnya belajar bahasa baru ya Pak. Nah jadi takutnya Python-nya malah jadi malah fokusnya pindah gitu. Ke JS. Makanya kita gunakan untuk spesifik butuh di sini ya udah kita pakai untuk. Kalau guna apa? Pakai Bootstrap itu kan dia ini ada beberapa file begitu. Nah itu dimasukin di ini semua bro, di static semua. Iya kayak gini. Ya, kayak gini dia nanti pakainya. Masuk JS-nya juga. Nah kalau Bootstrap 4 dia pakai JS-nya jQuery. Kalau Bootstrap 5 dia JS-nya udah punya sendiri. Nah, pakai jQuery. Nah, gitu ya. Iya soalnya kan kalau Bootstrap 4, 3 gitu kan masih banyak ini ya, jQuery apa gitu. Iya. Udah. Heading lah. Heading 10. Biar ada di kejar. Bagus juga. Bagus. Ya, saya. Nah, kayak ini di mungkin di eksplorasi. Kayak gitu. Oke.
Oke. Nah, besok kita Besok kita kayaknya kita udah cukup di CSS sama CSS JS-nya. sama JS-nya. Terus kita kembali lagi ke Django-nya, kita explore tentang tentang Django admin. admin. Jadi kita bisa apa ya? Kita tuh kan tadi kan ini kan kita buat sendiri kan. Ya. Mulai dari tambah, kemudian sampai lihat detailnya, sampai ngapusnya gitu. gitu ya. Nah itu kita buat sendiri. Nah sebenarnya Django udah nyiapin. Jadi cuma bikin model, udah langsung bisa. Udah bisa jadi kayak gini. Nah udah bisa ada loginnya dan segala Nah, itu macam. ya. Nah itu Curang di akhir-akhir kan. iya gitu kan. Kita yang susah. Nah besok kita akan coba explore itu Django admin. Yang kalau mau di-explore duluan, baik. Mungkin itu aja hari ini. Gitu.